Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi ke channel ini, teman-teman. Selamat datang yang baru bergabung dan baru menyimak. Nah, ini video terakhir ya, video terakhir di domain bakat Thinking Talents yang ada di 34 tema bakatnya Talents Mapping ya. Apa ini? Nah, kita share aja dulu ya. Mungkin teman-teman udah nyimak di video yang lain dan udah bisa menebak juga ya kira-kira bahasan kita kali ini apa. Nah, ini dia. Intellection ya. Jadi orang-orang yang punya bakat intellection boleh menyimak video ini sampai akhir karena semoga bisa membantu nih penjelasan tentang si bakat intellection ini seperti apa. Oke. Intellection ini masih ada di Thinking Talents ya, domain bakat Thinking Talents. Ini bakat video terakhir nih yang akan aku upload tentang Thinking Talents karena sebelumnya aku sudah merecord 7 gitu. Jadi ini untuk melengkapi bakat Thinking Talents. Oke, kita masuk ya. Nah, pembahasannya. Nah, ini dia. Orang yang memiliki bakat intellection di urutan bakat kuatnya. Nah, dia adalah seseorang yang senang berpikir mendalam gitu ya, merenung ya. Yang sifatnya filosofis, konseptual, introspektif. Tuh, bayangin ya, dalam banget gitu perenungannya. Karena memang dorongannya seperti itu. Lalu dia juga menghargai diskusi intelektual yang cerdas gitu ya. Menikmati waktu yang sendiri untuk merenung dan berusaha memahami untuk diri sendiri. Karena memang hakikat yang dia cari gitu ya. Konsep awalnya, landasan filosofisnya dari kejadian gitu ya, dari situasi. Dia memang butuh perenungan gitu. Lalu, yang dibutuhkan seseorang dengan bakat intellection ini adalah keleluasaan dan ketenangan untuk berpikir dan merenung. Lagi-lagi tadi itu poinnya ya, dia berpikir mendalam gitu ya, mengintrospeksi, merenung yang sifatnya filosofis. Jadi dia memang butuh waktu dan tenang gitu ya. Bahasanya tuh sering dianggap melangit dan kurang praktis. Ekspresinya bisa seperti itu. Coba teman-teman, yang punya teman atau mungkin diri teman-teman sendiri gitu yang ngerasa, "Kok iya ya kayak bahasa kita tuh berat banget ya," gitu dalam tanda kutip ya, "kok kayak pujangga, kok kayak novelis," gitu yang bisa mengambil, quote-quote dari setiap kejadian dengan mudah gitu ya, menyimpulkan. Nah itu mungkin dorongan intellection-nya nih yang sedang bermain ya. Terus, gimana sih cara mengasah bakat seorang intellection gitu? Nah, ini dia. Pertama, kita bisa pertajam cara berpikir tentang topik yang direnungkan. Pertajam cara berpikir, ya. Jika diperlukan kita tambah lagi knowledge supaya hasil perenungannya bisa paripurna gitu. Jadi, tidak hanya sekedar merenungkan dengan kesimpulan yang common sense gitu, tapi juga kita pertajam baik cara maupun knowledge-nya gitu. Kita lagi merenungkan tentang sifat manusia misalnya, sifat manusia atau karakter manusia di sekitar kita. Nggak hanya common sense aja yang bisa membantu kita menyimpulkan sesuatu, tapi juga, ilmu yang mendasari, perenungan kita, gitu. Itu akan bisa sangat mempertajam dan bisa membuat, apa hasil perenungannya itu jadi more credible, seperti itu. Lalu yang kedua bisa kita temukan cara yang tepat untuk menyampaikan hasil perenungannya dengan bahasa yang mudah dipahami. Nah, itu kan tadi, eee, sekilas gitu ya, yang tampak dari seorang intellection tuh bahasanya kan kurang praktis, alias tinggi banget, berat banget, atau melangit banget gitu ya. Nah, mungkin karena kita sadar nih kita punya dorongan intellection, tapi hasil perenungan ini tuh rasanya bisa bermakna nih kalau kita sampaikan ke orang lain. Nah, it would be nice kalau memang kita bisa melatih nih sedikit-sedikit gimana ya caranya kita menyampaikan dengan bahasa yang, grassroots atau apa namanya, lebih lebih bisa dipahami lah oleh orang banyak gitu ya. Cuman memang ini dorongannya akan berbeda-beda, kebutuhannya juga akan berbeda-beda gitu ya. Ketika kita sudah menentukan ranah mana intellection ini dipakai dan digunakan,
lalu kita udah tahu mau mendaya gunakannya ke area mana gitu ya, sepanjang memang target kita sesuai itu memang tidak masalah juga gitu ya. Artinya kita memahami saja kapasitas yang ada dalam diri kita dan target produktivitas kita ke depan. Gitu. Terus kita ambil contoh kalau intellection dikombinasikan dengan bakat lain. Akan kayak gimana gitu ya. Nah, kita ambil contoh ini, intellection plus communication. Communication ini kan dorongan bakat seseorang yang bisa menyampaikan sesuatu, menyampaikan pesan dengan jelas ya. Dari A ke B itu jelas pesannya bisa tersampaikan. Nah, kalau kombinasinya bisa berdampak begini ya, berpikir mendalam, lalu kemudian bisa menyampaikan dengan baik gagasan hasil konsepsi yang dipikirkan, gitu sehingga bisa membuahkan pikiran yang mudah dipahami orang. Gitu. Nice sekali kan kombinasi ini ya. Kalau ada intellection, ada communication gitu. Sehingga tadi mungkin bisa lebih menyesuaikan bahasa penyampaian dari hasil perenungannya ke orang yang mau disasar gitu lagi-lagi dengan message yang jelas gitu. Orang paham hasil perenungannya, orang paham kalimatnya. Jadi message konsep dan message filosofis yang mau disampaikan itu jadi tepat guna gitu ya. Jadi hopefully bisa juga jadi solusi lagi-lagi. Oke, lanjut. Nah ini, siapa sih seorang intellection ya? Identik banget ya sama thinker ya, pemikir, philosopher, discussant tuh ya orang yang suka diskusi gitu ya. Karena kan dia senang berpikir mendalam, filosofis. Dia juga seorang yang loner ya, bisa writer, blogger gitu karena memang hasilnya itu bisa dituangkan menjadi kata-kata gitu. Lalu kata apa yang paling baik mendeskripsikan seorang intellection? Nah ini ya, introspektif dong pasti ya seorang intellection ini karena memang kan sifatnya itu solitary ya, terus kemudian intellectual, philosophical, ya in-depth, berpikirnya mendalam, reflektif gitu kan, thinking. Nah itulah yang bisa mendeskripsikan seorang intellection. Seperti itu kurang lebihnya. Nah, gimana teman-teman yang punya dorongan bakat intellection ya di urutan bakat awal, terasa nggak nih kira-kira ada dorongan yang seperti ini dalam diri teman-teman? Atau mungkin yang intellectionnya lemah, bagaimana? Apa yang dirasakan dari menghadapi orang-orang yang punya intellection kuat gitu ya? Bisa share di kolom komentar. Terima kasih banyak sebelumnya atas perhatiannya dalam video kali ini. Semoga videonya bermanfaat ya. Kita bertemu lagi di kesempatan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.